Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang tidak tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video tutorial bagaimana kita mengatur custom margin atau yang lebih sering kita ketahui adalah page setup di Microsoft Office versi online untuk khusus Chromebook ya. Artinya bukan khusus Chromebook, memang untuk di Chromebook ini masih belum ada Microsoft Excel seperti yang kita gunakan di laptop atau di komputer biasa. Oke, kita langsung saja buka. Kemudian kita langsung saja ke bagian kita buka dulu aplikasinya. Nah, seperti halnya kita ini aja ya, kartu ujian aja kita klik. Nah, anggaplah kita sudah membuat suatu data di bagian Office online-nya. Jadi sebetulnya cukup mudah. Kalau biasanya kita membuka di bagian aplikasi Excel biasa, kita buka dulu untuk supaya ada pembanding. Nah, kita buka aja yang mana ya, bebas. Nah, seperti ini. Kalau misalkan biasanya itu kalau page setup itu ada di bagian print ya, teman-teman semuanya. Nah, seperti ini dia. Jadi kita bisa mengatur menggunakan custom margin. Kita bisa geser-geser dan sebagainya. Ini sebetulnya sama saja dengan yang versi offline, namun yang membedakan hanya online-nya saja. Kita buka lagi ke sini. Nah, khusus untuk di versi yang online, untuk mengatur page setup itu tidak ada di bagian print ya, semuanya. Tapi adanya ini di bagian layout. Kemudian di sini ada page setup. Nah, di page setup inilah kita untuk mengatur bagaimana posisi daripada data yang kita inginkan. Dan mulai sheet ya. Kemudian ada juga di sini bagaimana kita mengatur suatu data kertas atau layoutnya. Kemudian segi orientation kertas ya, ada portrait dan juga ada landscape. Kemudian di sini juga ada bagian page margin. Nah, kemudian seringkali yang kesulitan di versi yang online ini itu adalah di bagian scaling. Di bagian scaling ini kadang-kadang kita tidak pas data yang kita inginkan. Jadinya terpotong seperti ini. Nah, bagaimana kita untuk mengatur supaya lebih cepat agar satu kertas itu cukup ketika data yang kita inginkan di print atau dicetak ya. Yang pertama kita pastikan dulu sheet yang mana yang akan kita print ya. Kemudian kita pilih paper size-nya. Ini silahkan dipilih aja yang mana, mau ada legal, ada A4 kita pilih. Contoh misalkan kita pilih legal. Kemudian kalau misalkan kita ingin membuat suatu kartu, biasanya itu saya menggunakan orientation landscape. Artinya datanya memanjang ke sebelah samping. Nah, kalau misalnya kita portrait mungkin agak sedikit kurang ya kalau menurut saya. Tapi itu dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya yang ingin membuat data itu sendiri. Setelah itu biasanya saya menggunakan narrow. Kenapa narrow? Karena supaya data kartunya itu lebih banyak ya. Tapi kalau misalkan kita pengen normal, boleh silakan, atau wide juga silakan. Anggaplah kita pilihnya yang narrow seperti ini. Ya. Kalau kita lihat sepintas ini sudah cukup ya. Kenapa? Karena datanya hanya 4. Ini berbeda kasusnya kalau misalkan data ujiannya itu lebih banyak. Artinya data-data yang ada di Excel ini lebih banyak. Ada misalkan 4 ke pinggirnya atau 5 dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan posisi daripada marginnya itu tidak cocok ya, atau misalkan tidak pas satu kertas, maka ada beberapa pilihan untuk mengaturnya. Yang pertama adalah di bagian margin. Kita bisa rubah marginnya ke bagian narrow. Itu artinya titik margin atau ukuran margin yang betul-betul sangat luas. Ada di sini juga ada incinya ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa atur di scaling ya. Nah, kalau kita memilih no scaling, artinya kertas yang atau data yang kita setting di sini itu mengikuti persenan yang sudah ditentukan. Yang di sini ada 100 ya. Tapi kalau misalnya kita pengen cukup, dalam artian langsung tanpa edit apapun, tanpa mengubah ukuran apapun, kita pilihnya silakan boleh yang ini ya. Kenapa? Karena ini akan langsung mengubah kepada default dari si kertas itu sendiri.
Artinya, berapapun ukuran daripada kartu ini, jika kita memilihnya A4 dan kita juga sekali memilih fit all column one page, artinya semua data di dalam satu kertas itu walaupun melebihi kertas, data-data di sini kita akan satukan dalam satu kertas. Ya, resikonya adalah mungkin datanya lebih kecil. Sebagai contoh, kita pilih aja di sini, misalkan contohnya A4. Kita pilih A4, mana yang A4? Ya, ini dia. Nah, ini pasti ukurannya lebih kecil dibandingkan yang tadi, ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa mengatur di bagian marginnya juga, atau kita juga bisa di bagian fit yang one page row. Nah, seperti ini. Ya, jadi silakan pilih fit all row one page. Artinya, kita akan mengubah semua data yang ada di dalam satu file yang kita buat di Excel online ini menjadi satu halaman. Nah, setelah itu silakan di bagian format option. Di sini ada grid list atau grid lines ya, grid line itu untuk melihat garisnya. Boleh di ini optional aja. Ini tergantung daripada teman-teman semuanya apakah akan diadakan atau tidak. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian fake. Di sini seperti biasa ya, atau di Office offline juga sama. Kita akan menge-free-nya dari customnya beberapa aja. Di sini juga ada choose page-nya, kita bisa pilih. Tapi kalau kita semua datanya ingin kita kita ingin print semuanya, berarti kita langsung aja all, artinya semua. Setelah itu tinggal di print. Oke, mungkin itu aja tata cara bagaimana kita mengatur page setup Excel versi online. Ini bermanfaat sekali bagi kita menggunakan Chromebook ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita menggunakan laptop biasa atau PC biasa, kita direkomendasikan untuk menggunakan Office yang biasa saja atau yang offline-nya. Oke, mungkin itu aja teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa DM ke Iman_Budiman Budimannya. Kemudian jika ingin request tutorial boleh banget, silahkan langsung aja ke DM atau ke email yang tertera di deskripsi. Saya Iman Budiman, terima kasih. See you next time.